warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, yang terhormat Bapak Camat Lene, yang kita hormati tim penilai perluasan percontohan acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membukanya dengan melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita menghormati tim juri penilai Desa Perluasan Anti Korupsi yang alhamdulillah telah tiba di kantor desa kita. Yang saya hormati Inspektorat Kominfo sama PMD. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur selalu dan selalu kita berikan salam. Tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dan menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita sama-sama mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, mungkin ada pantun di pembukaan.
sesuai dengan apa yang selalu kita lihat Pak Kadis PMD kalau datang ke BLKI mana cakapnya, jangan lupa mampir ke Loang Gali. Selamat datang para Bapak Ibu Dewan Juri dalam rangka penilaian desa anti korupsi. Baiklah para hadirin rahimakumullah, di sini tidak begitu panjang lebar yang sampaikan mengenai sambutan dia. Yang pertama, kami masyarakat Desa Lenek Daya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten, di mana Desa Lenek Daya ini desa kita ditunjuk sebagai perwakilan Kabupaten Lombok Timur untuk penilaian desa anti korupsi tingkat provinsi. Ini merupakan penghargaan yang sangat besar, di mana penilaian ini adalah merupakan motivasi kita, motivasi pemerintah desa ke depannya bagaimana menghindari dan menjauhkan diri dari yang dikatakan dengan korupsi. Karena korupsi ini sangat-sangat berbahaya bagi siapapun, tidak pandang bulu. Nah, oleh karena itu kami pemerintah Desa Lenek Daya menerima dan mengapresiasi pemerintah untuk menunjuk Desa Lenek Daya sebagai wakil Kabupaten Lombok Timur. Nah, di dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan mungkin tidak begitu panjang dia sampaikan bahwa kita mempunyai dasar mak bahasantan nubudoe kita mak bahasantan nama Sultan Jari, khususnya masyarakat yang punya dasar hukum kita. Permendagri nomor 114 tahun 2014. Selanjutnya peraturan Menteri Desa Permendes nomor 21 2020. Nah, itulah sebagai acuan kita. Apabila kita laksanakan dengan aturan dan regulasi yang ada, insya Allah baik di dalam yang di sana diatur di dalam perencanaannya, pelaksanaannya, pelaporannya, begitu juga dengan apa yang lebih dahulu kita laksanakan untuk membangun desa kita di dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat kita. Selanjutnya mungkin gambaran umum bahwa Desa Lenek Daya ini mekar dari Desa Lenek pada tahun 1994, itu dia definitif. Nah, jadi pemilihan Kades pertama 1995. Nah, jadi kepala desa yang telah memimpin Desa Lenek Daya 4 kepala desa. Yang terakhir Dian sendiri. Periode yang kedua 2023 sampai 2029. Tapi alhamdulillah ditambah dengan aturan lagi perundang-undangan 2 tahun sehingga berakhir nanti 2031. Nah, jadi desa ini, Desa Lenek Daya, berbatasan dengan Desa Lenek Rambambia, Kalibambang, Pengadangan, Desa Lenek, Lenek Durek. Nah, dengan jumlah penduduk 6.000
343 jiwa dan jumlah KK 1.886 kepala keluarga. Nah, jadi untuk menghindari dan menjauhkan diri dari kata korupsi ini, pemerintah desa Lenek Daya pertama memperbaiki di dalam dulu perangkat desa sampai ke bawah Pak Kawil, bahwa kita mempunyai peraturan kepala desa. Di sana diatur bahwa tentang integritas perangkat desa. Nah, di sana diatur dalam Perkades nomor 3 tahun 2021. Begitu juga dengan pelayanan. Untuk melayani masyarakat kita, kepuasan masyarakat kita, kedisiplinan perangkat desa, mengevaluasi. Nah, di sana diatur, ada juga Perkadesnya nomor 8 2021. Nah, jadi mungkin kalau nomor Perkades, maklum kita sudah tua, rupanya kurang begitu kita ingat, kecuali kita buka kembali. Nah, jadi insya Allah segala Perkades, insya Allah, karena itu adalah rutin kita laksanakan, otomatis ada. Mungkin tidak sempurna, tapi insya Allah ada yang kita siapkan untuk dilihat sama tim juri kita. Nah, jadi untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik atau pemimpin yang tidak etis lah, maka kita mempunyai langkah-langkah baik di perencanaan, musyawarah, mufakat, pasti partisipatif masyarakat dan semua lembaga yang ada di desa. Tanpa kita musyawarah, pemerintah desa khususnya tiang pribadi tidak berani mengambil keputusan tanpa ada kesepakatan dari semua lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di desa. Selanjutnya, untuk meyakinkan masyarakat kita, maka kita memasang informasi APBDes, maka di masing-masing kewilayahan kita pasang infografi lah, atau papan informasi APBDes. Begitu juga dengan slogan-slogan untuk menjauhkan diri dari korupsi ini di masing-masing wilayah tetap kita pasang, kita pampang. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang berupa fisik, pasti kita berikan atau kita tempel papan informasi, baik biaya maupun jangka waktu dia mengerjakan oleh KPK. Begitu juga dengan sarana prasarana yang ada di desa kita. Suatu contoh, kita punya kearifan lokal, ada obadosan namanya, ada kecimol. Begitu juga dengan kebiasaan atau budaya masyarakat kita untuk menghadapi pesta, terutama mabasa lenekta, gawe mati ke gawe hidup. Nah, pasti di sana ada suatu kegotong royongan.
Nah, kegotong royongan ini sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat saling membutuhkan masyarakat kita. Munara begawe pasti lah langar tulung sekeruh kene. Begitu juga bila ada warga masyarakat kita yang kurang sehat atau sakit, masyarakat juga ikut membantu seadanya. Nah, inilah kearifan lokal untuk mempersatukan dan untuk mencegah. Nah, di sana di dalamnya ada sifatnya pemerataan, keadilan, mangan keluarkan walaupun dia kaya, walaupun dia bawa wadah, pasti sama dibagikan oleh Pak Basai Deno ancangan atau depet gawe, ancangan depet gawe. Nah, jadi itu pada doang dari sana ada keadilan. Begitu juga dengan di masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita selalu menghimbau kepada jamaah untuk menjauhkan diri dari korupsi. Yang namanya korupsi sudah kita utarakan tadi bahwa ini adalah tidak baik. Kita akan meninggal dunia. Ini adalah dunia. Semuanya diatur dengan peraturan perundang. Intinya kita sesuai langkah kita dengan aturan yang dari pusat sampai ke bawah. Insya Allah kita akan bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, ini rupanya sekilas sambutan dari Tiang selaku Kepala Desa Lenegaya. Sekali lagi ini adalah merupakan penghargaan yang sangat besar bagi Desa Lenegaya yang dipercaya untuk mewakili Kabupaten Lombok Timur sebagai desa percontohan, perluasan desa percontohan anti korupsi. Sekali lagi terima kasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada desa. Begitu juga mungkin atas kekurangan. Pasti kita selaku manusia sifat baharu tidak luput dari kehilafan kekurangan. Otomatis nantinya mungkin dokumen administrasi yang kami sungguhkan kepada Bapak tim juri pasti ada kekurangannya. Maka lewat kesempatan ini yang mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sama tahu background lah atau asal kepala desa ini tidak satu. Arak sejari pengawis, pengarap, petani, pengojek lah gitu. Nah, jadi salah satunya adalah yang petani. Dan begitu juga SDM yang tidak begitu deku pinter lah. Tetapi yang saya percayakan adalah semua lembaga yang ada perangkat desa, pemerintahan desa Lenegaya otomatis tercakup semua lembaga sampai RT, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itulah kebersamaan kita untuk membangun desa. Kalau kita cerai sama-sama arah daya lembaga ini sama tokoh masyarakat kita, otomatis desa Lenegaya ini tidak akan begini menjadi desa mandiri. Lagi satu kali terima kasih atas segala perhatian dan segala kekurangan, kesalahan, kehilafan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian usikum wa nafsi bi taqwallah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim evaluator Desa Percontohan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD
Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili inspektur, yang mewakili Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh unsur musyawarah pimpinan Kecamatan Tenek. Yang saya hormati Pak Kades Desa Lenek Daya selaku tuan rumah. Sungguh luar biasa penyambutan dari Pak Kades dan juga materi pidatonya tadi sangat mengesankan. Jadi saya ingin hadiahkan sebuah pantun untuk Pak Kades. Jaga lingkungan supaya bersih. Mengolah sampah sangatlah perlu. Di bawah pimpinan Kades Unasi, Desa Lenek Daya melesat maju. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, singkatnya seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Burung tekukur hinggap di dahan, kicauannya merdu bersahut-sahutan. Mari bersyukur kepada Tuhan agar nikmatnya selalu ditambahkan. Dan salah satu nikmat yang kami rasakan pada hari ini adalah nikmat silaturahmi. Begitu turun dari mobil, kami disambut dengan penuh kehangatan oleh Pak Kades dan warganya. Pergi ke sawah, mencari jerami. Jerami dibawa ke peternakan. Sungguh indah silaturahmi, bertemu muka, bertukar pikiran. Suatu masalah dan hari ini yang kini menjadi salah satu prioritas pembangunan dari pusat sampai dengan tingkat desa, yaitu masalah korupsi. Pak Prabowo pada pidato pengantarnya kemarin telah memaparkan banyak rencana, banyak program yang akan dilakukan selama 5 tahun kepemimpinan beliau. Ada program makan siang gratis, ada program renovasi sekolah, ada program pencetakan siswa baru, ada program pembangunan rumah layak huni dan seterusnya. Banyak sekali programnya. Dan tentu saja program ini membutuhkan biaya, membutuhkan pendapatan negara. Namun tidak hanya itu, ya. Tugas pemerintah tidak hanya mencari sumber pendapatan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Tetapi tugas pemerintah juga bagaimana mengefisienkan uang yang sudah ada, bagaimana menjaga agar belanja-belanja yang telah ditetapkan melalui APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten sampai dengan APBD des itu tepat sasaran. Jangan sampai dikorupsi. Karena kalau dikorupsi tidak hanya berbahaya bagi masyarakat, tetapi juga berbahaya bagi pelakunya. Penyanyi dangdut Elvi Sukaisi, suaranya merdu, goyangnya seksi. Jauhi Dewi dari korupsi agar selamat dari jeruji besi. Jadi itu yang harus ditanamkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, korupsi ini cara penanganannya tidak hanya penindakan, tidak hanya orang ditangkap di OTT kemudian dipenjara, tetapi jauh dari itu. Yang lebih penting adalah bagaimana mencegah agar korupsi tidak terjadi. Nah, pencegahannya itu pertama tentu saja mulai dari diri sendiri. Kita jaga diri kita, jangan tergoda oleh korupsi. Kemudian naik ke level rumah tangga, naik ke level desa. Makanya sekarang ada program desa anti korupsi. Naik ke level kabupaten ada desa kabupaten kota percontohan anti korupsi. Naik ke provinsi ada provinsi percontohan anti korupsi sampai dengan level nasional. Artinya kita harus mengintegrasikan langkah-langkah kita harus memperkuat kerja-kerja kita, memperkuat kerjasama kita dari level bawah sampai level atas untuk mencegah korupsi. Karena korupsi ini adalah termasuk kejahatan yang luar biasa yang harus dihindari. Caranya adalah
kita bangun kerjasama, kita bangun kolaborasi. Ikan bakar terasa nikmat jika dicolek sambat terasi. Kita akan bertambah kuat jika selalu berkolaborasi. Dan terpilihnya Desa Landek Daya, Bapak Ibu sekalian, itu bukan muncul begitu saja. Ada proses-proses yang diamati, ya. Tentu saja pengamatannya itu melalui data sekunder terlebih dahulu. Data-data yang ada pada kami. Ternyata dari komponen yang pertama, tata kelola, ini Desa Landek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, itu selangkah lebih maju dibandingkan dengan desa-desa yang ada. Ya. Dari sisi perencanaan pembangunannya, dari sisi pelaksanaan pembangunannya, dari sisi monitoring dan evaluasinya, sudah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh regulasi. Tapi nanti perlu diverifikasi secara faktual untuk mendapatkan data-data primer yang bisa memperkuat keputusan dari tim evaluator. Dari sisi komponen kedua, dari sisi pengawasannya, ternyata Desa Landek Daya dalam pengamatan awal tim itu cukup aktif untuk menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan, apa-apa yang dihasilkan oleh tim pengawas. Kemudian dari sisi yang ketiga, kaitan dengan pelayanan publiknya. Nah, kita lihat kantor desanya terstandarisasi. Kemudian juga banner-bannernya itu sangat informatif dan seterusnya. Nah, ini poin. Dan yang keempat, partisipasi masyarakatnya. Dan kita luar biasa tadi, ya, begitu turun, sekali lagi, itu disambut tidak hanya oleh unsur pemerintah desa, tetapi juga oleh masyarakat. Ini adalah bukti bahwa di Desa Landek Daya berhasil mengkonsolidasikan semua elemen, termasuk elemen partisipasi. Dan yang kelima, terkait dengan lokal wisdomnya atau kearifan lokalnya. Tadi Pak Kades sudah menjelaskan bahwa ada nilai-nilai lokal, budaya-budaya yang bisa memberikan kontribusi bagi upaya kita untuk mencegah perbuatan korupsi. Oleh karena itu, kami optimis jika melihat secara sepintas, maka peluang Desa Landek Daya untuk menjadi desa percontohan anti korupsi tahun 2004 itu akan bisa terlaksana. Semoga. Dan nanti tim akan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan terimplementasinya komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas penyambutan Bapak Ibu sekalian. Ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi kami, khususnya secara pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Inspektur Provinsi NTB sekaligus selaku penanggung jawab tim penilai desa anti korupsi. Yang saya hormati Pak Kadis PMD dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pak Camat, Pak Kades, Pak Babinsa, Babinkam, seluruh unsur pemerintah di desa. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatan hadirin sekalian yang berbahagia. Singkat saja kami dari tim pertama akan menjelaskan desa pertama yang kami nilai di wilayah kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Jadi sekaligus memperkenalkan tim, kami hadir dengan tim sesuai dengan amanah yang diamanatkan oleh KPK bahwa pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan desa anti korupsi harus membuat tim, dan timnya terdiri dari inspektorat, yaitu kami sekretaris inspektorat selaku ketua tim, kemudian ada inspektorat pembantu khusus, silakan Pak Haji Juliadi, beliau adalah wakil ketua tim, beliau
datangnya dari unsur kejaksaan, Pak. Jadi beliau jaksa aktif yang ada di Kejaksaan Tinggi NTB sekaligus bertugas di Inspektorat. Kemudian sekaligus kami melakukan tugasnya untuk penilaian tata laksana tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur. Ini penanggung jawab timnya nanti oleh Ibu Lin, beliau dari Dinas PMD Provinsi akan melihat sejauh mana tata laksanaan yang sudah dilaksanakan di desa, baik perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, termasuk nanti pengadaan barang jasa yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian untuk penilai tim penguatan pengawasan, silakan Pak Lalizul dari Inspektorat Provinsi NTB. Dia juga akan melihat sejauh mana nanti peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa sekaligus sebagai mitra Pak Kades. Kemudian sejauh mana juga Pak Kades mengawasi aparatur desa yang lain, Pak, sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Kemudian penguatan kualitas pelayanan publik nanti dinilai oleh Mas Ari, beliau dari Dinas Kominfo, akan melihat sejauh mana pemanfaatan digitalisasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Apakah website di sini sudah jalan dalam rangka luasan informasi maupun sistem controlling dari masyarakat, apakah survei sudah dilaksanakan atau bagaimana masyarakat desa memberikan usul, saran, kritikan terhadap desa, apakah kanal-kanalnya, ruang-ruangnya sudah tersedia baik secara manual, utamanya secara online. Kemudian penguatan partisipasi masyarakat oleh Ibu Aisyah dari Inspektorat juga akan melihat apakah mekanisme misalnya penyusunan peraturan desa termasuk yang lainnya ada keterlibatan masyarakat di sana, sejauh mana nanti akan kita menilainya. Dan terakhir, kearifan lokal, ini kami mohon bantuan dari mitra kami yang ada di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, nanti akan menjadi tim menilainya sebagai yang ada lebih mengetahui tentang kearifan lokal yang di sini, untuk menilai apakah misalnya budaya, kesenian dan hal-hal yang lain yang menjadi kebiasaan di sini sudah mengarah terhadap pemberantasan korupsi, baik itu nilai-nilai budaya, kesenian, mungkin unsur-unsur keagamaan, itu yang akan kami nilai. Insya Allah kami akan menilai secara objektif, Pak. Kami karena sistemnya seperti ini. Ini tahun kedua KPK melaksanakan pelayanan desa anti korupsi. Di tahun pertama kemarin KPK yang langsung menunjuk 3 desa di semua kabupaten yang ada di Provinsi NTB. KPK juga yang mengobservasi termasuk langsung menilainya. Nah, cuma di tahun yang kedua ini KPK menugaskan kepada provinsi untuk membentuk tim di mana provinsi sudah menyurati tiap kabupaten untuk memilih sendiri 3 desanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur, penilaiannya tentu bersumber dari data-data sekunder dan primer yang dimiliki. Dari 3 desa ini dikirimkan 3 desa ke provinsi ke Dinas PMD, kemudian Dinas PMD beserta tim yang akan menentukan 1 desa untuk mewakili 1 kabupaten. Alhamdulillah, artinya desa Ledek Daye ini mewakili 239 desa yang ada di Lombok Timur. Kemudian dipercaya juga 8 desa mewakili 1021 desa yang ada di Provinsi NTB. Sungguh kehormatan yang luar biasa
Wakil Desa Lenet, tentu kami harapkan kehormatan ini juga akan dibalas dengan hasil penilaian yang memuaskan. Sistemnya kami seharian ada di desa ini, Pak. Kami pertama menilai, memverifikasi data yang Bapak berikan. Kemudian yang kedua, kami akan mewawancara langsung kepada tokoh-tokoh yang ada untuk membuktikan seperti apa selama ini tokoh melihat pelayanan di desa. Dan kami yang ketiga akan langsung turun ke lapangan, utamanya untuk melihat kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlangsung, Pak. Kami akan bertemu dengan penyedianya, kami akan mewawancara masyarakat juga untuk melihat kemanfaatannya yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kades dan jajaran. Dan hasilnya kami juga akan umumkan langsung sekarang, Pak. Jadi hasil tiap desa itu tidak mempengaruhi desa yang lainnya karena hasilnya sesuai dengan fakta yang kami dapatkan, data yang kami dapatkan, sehingga hasilnya kami akan umumkan hari ini. Harapan kami secara sekilas tim sudah membuka website, Pak Kades, dan kami Pak Inspektur bergembira atas penilaian awal karena sebagian besar nanti penilaian 2002 penilaian desa yang tahun ini mudah-mudahan Desa Kumbang kembali mengharumkan nama NTB untuk menjadi yang terbaik pertama, karena terbaik ketiga sudah kita dapatkan, mudah-mudahan hari ini terbaik pertama. Tentu kami hasil ini sangat tergantung dengan data dan informasi yang kami dapatkan di desa ini, dan kami bekerja secara profesional. Kami dari tokoh masyarakat secara langsung apa yang kami rasakan di Desa Lenekda ini dengan kepemimpinan Pak Unasi ini cukup bagus, cukup baik, karena melalui apa yang direncanakan di desa, baik melalui musyawarah dan sebagainya, itu selalu keterbukaan dan melibatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, baik kelompok kader, kelompok Karang Taruna, dan lembaga-lembaga yang ada di desa ini. Kami berpendapat bahwa alhamdulillah selama kurun waktu ini Pak Unasi itu memimpin kami dengan penuh keterbukaan, dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang Bapak harapkan insya Allah ya dengan pemahaman kami nanti dilihat di dalam buku-buku yang akan dilihat oleh Bapak Batin, di situ akan tertuang apa yang kami rasakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi silakan tim mencatat. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babinsa Lenek Daya mulai dari 2017 sampai sekarang sudah mungkin 6 tahun saya di sini. Untuk masalah kolaborasinya kami sudah cukup baik bersama Bapak Babin Kapitnas, Babinsa, BKD, dan teman-teman dari kepala dusun. Setiap ada permasalahan kami selalu diinformasikan dan kami selalu menindaklanjuti menyelesaikan permasalahan di bawah. Kalau kami tidak bisa menyelesaikan di bawah, kami baru ke tingkat atasnya lagi. Untuk masalah laporan-laporan dari masyarakat, untuk selama ini belum ada masalah pembuatan KTP atau apapun itu, atau untuk pemungutan liar yang untuk aparat desa tidak ada. Insya Allah untuk kepala desa Pak Unasi insya Allah bersih. Untuk selama ini belum kami temukan dan laporan pun belum kami mendapatkan. Nah, itu aja dari kami. Untuk masalah keamanan insya Allah namanya di desa apa pasti ada, tapi insya Allah masih kami bisa atasi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Beberapa saat karena ada acara lanjutan, yaitu kita menunggu istirahat mungkin beberapa saat, mungkin ini akan dilanjutkan dengan ketentuan acara yang sudah disiapkan. Para tamu undangan kami mohon kesabarannya beberapa menit. Terima kasih.
Mandi ini kanggor.
wabarakatuh.